Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnia Fitri dengan NIM 12032300030. ICT adalah singkatan dari Information Communication and Technology atau yang biasa kita sebut dengan teknologi informasi dan komunikasi. Istilah ini merujuk pada penggunaan teknologi dalam mengumpulkan, menyimpan, mengirim, dan memanipulasi informasi secara digital. ICT mencakup berbagai teknologi seperti komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak, jaringan komputer, internet, telekomunikasi, dan sistem informasi. Pertama, masa prasejarah. Pada zaman ini, teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh manusia berfungsi sebagai sistem untuk mengenal bentuk-bentuk yang manusia kenal. Pada zaman prasejarah mulai diciptakan dan digunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat seperti gendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang, dan isyarat asap sebagai alat pemberi peringatan terhadap bahaya. Pada 3000 sebelum Masehi, untuk yang pertama kali tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi yang berbeda sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Dan pada 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Hieroglif merupakan bahasa simbol, di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Jika simbol-simbol tersebut digabungkan menjadi satu rangkaian, maka akan menghasilkan sebuah arti yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibanding dengan tulisan bangsa Sumeria. Dan pada 500 sebelum Masehi, manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Serat papirus dapat digunakan sebagai kertas. Kertas yang terbuat dari serat pohon papirus menjadi media untuk menulis atau media untuk menyampaikan informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempeng tanah liat yang sebelumnya juga digunakan sebagai media informasi. Dan pada 105 Masehi, bangsa Cina berhasil menemukan kertas. Kertas yang ditemukan oleh bangsa Cina pada masa ini adalah kertas yang kita kenal sekarang. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Penemuan ini juga memungkinkan sistem pencetakan yang dilakukan dengan menggunakan balok kayu yang diperoleh dan dilumuri oleh tinta atau yang kita kenal sekarang dengan sistem cap. Kedua, pada masa modern, 1400 Masehi sampai dengan sekarang. Pada tahun 1455, untuk pertama kalinya Johann Gutenberg yang mengembangkan mesin cetak dengan menggunakan plat huruf yang terbuat dari besi dan dapat diganti-ganti dalam bingkai yang terbuat dari kayu. Pada tahun 1830, Auguste Ledy Biron menulis program komputer yang pertama di dunia. Ia bekerja sama dengan Charles Babbage menggunakan mesin analikal yang didesain sebagai mampu memasukkan data, mengolah data, dan menghasilkan bentuk keluaran dalam sebuah kartu. Mesin ini dikenal sebagai bentuk komputer digital yang pertama, walaupun cara kerjanya lebih bersifat mekanis daripada bersifat digital. Pada tahun 1837, Samuel Morse mengembangkan telegraf dan bahasa kode Morse bersama Sir William Cooke dan Sir Charles Wheatstone. Dan pada tahun 1877, Alexander Graham Bell menciptakan dan mengembangkan telepon yang dipergunakan pertama kali secara umum. Pada tahun 1879, sistem pemanggilan telepon dimulai menggunakan nomor yang menggantikan sistem pemanggil nama. Pada tahun 1889, Herman Hollerith menerapkan prinsip kartu proferasi untuk melakukan perhitungan. Dan pada tahun 1931, Van Nevar Bush membuat sebuah kalkulator untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Pada tahun 1939, Dr. John V. Atanasov dan dibantu oleh Guilford Perry berhasil menciptakan komputer elektronik
digital pertama. Sejak saat ini, komputer terus mengalami perkembangan sehingga menjadi semakin canggih. Tahun 1973 sampai 1990, pada masa ini istilah internet diperkenalkan dalam sebuah paper tentang TCP atau IP. Secara harfiah, internet diartikan sebagai rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian. Dan tahun 1991 sampai sekarang, sistem bisnis dalam bidang IT pertama kali terjadi ketika CERN memungut bayaran dari para anggotanya untuk menanggulangi biaya operasionalnya. Pada tahun 1992, memulai terbentuk komunitas internet dan diperkenalkan istilah WWW oleh CERN. Pada 1993, NSF membentuk InterNEC untuk menyediakan jasa pelayanan internet, menyangkut direktori dan menyimpan data, serta database, jasa registrasi, dan jasa informasi. Pada 1994, pertumbuhan internet melaju dengan sangat cepat dan mulai merambah ke dalam berbagai segi kehidupan manusia dan menjadi bagian dari yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Pada 1995, perusahaan umum mulai diperkenalkan menjadi provider dengan membeli jaringan backbone. Langkah ini memulai pengembangan teknologi informasi, khususnya internet dan penelitian-penelitian untuk mengembangkan sistem dan alat yang lebih canggih. Berikut adalah ringkasan sejarah perkembangan ICT dari masa ke masa. Era komputer awal pada 1940 hingga 1950. Era ini komputer pertama yang dikembangkan digunakan untuk keperluan militer dan ilmiah. Kedua, era komputer pribadi 1960 hingga 1970. Era ini komputer pribadi pertama mulai muncul seperti Altair 8800 dan Apple II. Ketiga, era internet pada tahun 1980-an hingga 1990-an. Tahun ini protokol TCP atau IP diperkenalkan. Keempat, era internet dan komunikasi seluler pada tahun 2000-an. Pada era ini, internet menjadi lebih terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat secara umum. Kelima, era digital dan mobile tahun 2090-an. Era ini, teknologi digital dan mobile semakin berkembang pesat. Dan terakhir, keenam, era kecerdasan buatan dan Internet of Things atau IoT. Saat ini, kecerdasan buatan atau AI dan Internet of Things atau IoT semakin berkembang dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. ICT memberikan banyak dampak dalam kehidupan sehari-hari, seperti kemajuan dalam komunikasi, akses ke informasi, transportasi bisnis, pendidikan yang lebih interaktif, inovasi teknologi, perubahan sosial dan budaya, serta pengembangan ekonomi. ICT juga memberikan dampak pada bidang maritim, transportasi, serta logistik. Pertama, pada bidang maritim, ICT memberikan peningkatan efisien pada sistem operasional di pelabuhan, peningkatan keamanan maritim, peningkatan navigasi dan pengendalian kapal, dan peningkatan efisien energi, serta peningkatan kolaborasi dan komunikasi. Kedua, dampak ICT di bidang transportasi, meningkatkan efisien operasional, peningkatan keamanan dan keandalan, peningkatan pengalaman pengguna, peningkatan mobilitas masyarakat, serta pengurangan dampak lingkungan. Terakhir, dampak ICT di bidang logistik, peningkatan efisien operasional tentu saja, peningkatan transportasi dan visibilitas, peningkatan pengelolaan persediaan, peningkatan kolaborasi dan komunikasi, serta peningkatan layanan pelanggan. Secara keseluruhan, ICT memiliki dampak positif yang signifikan dalam bidang maritim, transportasi, serta logistik. Dengan meningkatkan efisien operasional, transportasi, pengelolaan persediaan, kolaborasi, dan layanan pelanggan. Dengan terus berkembangnya teknologi, peran ICT dalam maritim, transportasi, dan teknologi akan semakin penting untuk mencapai rantai pemasokan yang efisien dan responsif.